Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Mustafa hari ini? Alhamdulillah baik. Bapak? Alhamdulillah sehat, dan kita patut bersyukur kepada Allah SWT diberikan kesehatan, dan hari ini sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati dan sudah di-share di kelompok kita bahwa hari ini Kamis tanggal 23 Februari 2023 saya sebagai PP melaksanakan pendampingan individu kepada Pak Mustafa dari salah satu CGP di kelompok kita ya. Baik, dan pada kesempatan ini Pak Mustafa, kita akan melaksanakan pendampingan individu sesuai dengan yang sudah diberitakan sebelumnya, dan termasuk yang kita baca bersama di LMS ya, bahwa pendampingan individu 4 itu akan difokuskan pada pelaksanaan pembelajaran yang berpusat pada murid, pada siswa, dan tentunya di dalamnya bisa menerapkan pembelajaran komunikasi, kemudian ada sosial emosional juga yang dikembangkan, sehingga pembelajaran nanti kita akan lihat sejauh mana keberhasilan dan sesuai dengan instrumen yang telah kita baca bersama ya. Dan sebelum ke praobservasi, saya hanya ingin memastikan apakah pembelajaran daringnya bersama fasilitator berjalan dengan baik, Pak? Alhamdulillah. Terakhir itu pas kemarin ruang kolaborasi itu ya, kita dari jam 1 sampai dengan jam 8.15 itu karena memang waktu itu Bu Bapaknya nggak memungkinkan, sehingga dijadwalkan di yang harusnya 2 kali itu di 1 hari kan, tapi full hampir 7 jam lebih. Tapi tidak ada kendala dari mulai Februari awal sampai hari ini? Alhamdulillah lancar, tidak ada kendala ya. Progres untuk pengerjaan tugas-tugas juga kemarin ada terhambat sedikit karena agak kurang memantau LMS-nya, sehingga ada yang terlewat tapi udah terselesaikan. Alhamdulillah ya, yang terpenting bisa terselesaikan dan terus dikomunikasikan ketika ada hal-hal yang memang perlu ya dibuka kembali misalnya, atau memang berkaitan dengan kebijakan dari fasilitator bisa dikomunikasikan. Dan pada saat ini kita ada 3 bagian pada pendampingan individu ini. Ada praobservasi, yaitu percakapan atau wawancara kita pada kegiatan sebelum observasi nantinya, dan akan membicarakan sejauh mana persiapan Pak Mustafa dalam pembelajaran yang akan dilaksanakan nanti gitu ya. Baik, Pak Mustafa di sini DRPP-nya akan sudah tertera ya di mata pelajaran prakarya ya. Kemudian kelasnya kelas 7G ya. Nah, baik. Kira-kira untuk pembelajaran hari ini di kelas 7G mata pelajaran prakarya itu mengenai materi apa, Pak Mustafa? Kalau untuk materinya itu tentang pengolahan buah untuk menjadi pengolahan buah segar untuk menjadi bahan makanan, untuk menjadi makanan ataupun minuman ya. Nah, sehingga tujuan pembelajaran itu ya tentu peserta didik itu bisa atau mampu memilih mengolah bahan pangan buah segar dengan baik, sehingga nanti itu bisa menghasilkan produk yang lebih bermanfaat dan bernilai jual lebih tinggi daripada ketika masih berbentuk buah-buahan. Nah, tujuan dari materi yang tadi disampaikan apa saja, Pak Mustafa? 1. Siswa itu mampu memilih dan mengolah bahan pangan berbentuk buah segar. Kemudian siswa mampu mengolahnya, menghasilkan produk yang bermanfaat dan bernilai jual tinggi. Jadi nantinya rencananya memang ini berbasis proyek
proyek. Baik. Kemudian area pengembangan pada pembelajaran ini lebih cenderung yang berbeda, misalnya dari pembelajaran biasanya, adakah yang menjadi pengembangan khusus? Apakah itu di alat peraganya, ataupun di proyeknya, atau di berdiferensiasinya, atau di apa ya? Kalau sebelumnya kan kita masih berbasis teori ya. Nah, untuk saat ini itu pengembangannya tentu siswa bisa mengalami atau melakukan secara langsung tentang pengolahan buah segar menjadi bahan makanan, menjadi makanan yang lebih bermanfaat dan bernilai jual tinggi. Iya. Itu ya, ke area ke proyeknya. Jadi nanti anak memang praktek langsung dilakukan secara berkelompok, di mana satu kelompoknya itu 4 orang. Jadi ada 8 kelompok nanti rencana. Baik. Nah, berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai tadi, baik itu siswa memilih bahan dasarnya, ya, kemudian mengolah, menghasilkan produk. Nah, kira-kira strategi yang dipersiapkan oleh Pak Musyafa dari mulai pendekatannya, kemudian strateginya, metodenya seperti apa? Kalau rencananya kan gini, kelas 7 itu ada 32 siswa. Nah, ini strateginya tentu saya harus mengelompokkan, karena kalau tidak dikelompokkan itu kan tentu akan membebani pada siswa kebutuhannya gitu ya. Sehingga satu kelompoknya itu supaya tidak terlalu ramai juga, itu pas kalau seandainya satu kelompok 4 orang, sehingga kalau 32 ada 8 kelompok. Nah, terus model pembelajarannya saya rencanakan adalah PJBL atau Project Based Learning. Terus metode pembelajarannya tentu dengan praktik, dan nanti ada juga LKPD yang harus diisi oleh anak supaya dalam membuat hal itu, dalam membuat proyek itu, apa proyeknya, kemudian hasilnya, targetannya seperti apa, bahan yang dibutuhkannya apa saja, terus juga alat-alat yang digunakan apa saja. Dan ketika hal itu dilakukan, kiranya menghabiskan berapa, itu anak supaya tahu. Dan seandainya suatu saat anak akan menjadi seorang pengusaha, bisa dikembangkan, itu kiranya dari produk itu akan dijual berapa. Supaya menguntungkan, maka tentu harus modal itu harus lebih rendah daripada penjualan. Itu rencana yang saya lakukan. Dari strategi yang dipersiapkan tadi, kira-kira bisa digambarkan nggak untuk kegiatan intinya saja, misalnya intinya pada kegiatan inti anak seperti apa? Baik. Gambaran Pada kegiatan inti itu anak nantinya bisa menghasilkan produk dari apa? Pengolahan buah segar menjadi makanan yang siap disajikan. Terus juga anak mengalami secara langsung proses pembuatannya, bahkan dari praknya atau dari sebelumnya itu memilih buah segar itu yang seperti apa, terus bahan yang digunakannya apa saja. Nah, pada saat nanti itu adalah anak diolah, dan angan-angan anak itu apa sih, menjadi produk apa, itu yang saya rencanakan. Terima kasih. Jadi nanti memang lebih fokus pada kegiatan praktek anak. Iya. Saya memfasilitasi, mengarahkan, dan membimbing. Kemudian untuk penilaiannya seperti apa, Pak? Nah, ya, penilaiannya saya menggunakan rubrik begini. Iya. Jadi ada penguasaan materi. Penguasaan materi ini terkait dengan buah-buahan ya. Nah, itu anak mengapa kok memilih hal itu, memilih buah tersebut. Terus pada saat pelaksananya bagaimana kerja kelompoknya. Terus bagaimana kepedulian terhadap kebersihannya. Jangan sampai anak kerja mah kerja, tapi ternyata tidak peduli terhadap kebersihan. Itu kan juga menjadi penilaian tersendiri.
dan juga nanti penyajiannya seperti apa, bagus enggak, layak jual enggak, dan akhirnya adalah bagaimana hasil akhirnya ketika nanti dimakan atau dicicipi. Alhamdulillah. Nah, luar biasa yang telah direncanakan. Namun kira-kira nih yang dibayangkan Pak Musyafa yang kemungkinan ada kesulitan di siswa itu nanti pada kegiatan di kelas itu kira-kira pada sesi apanya tuh? Saya kira gini, mungkin agak kesusahan karena saya juga akan membagikan LKPD. LKPD-nya itu ya tentu itu tadi dari praknya itu anak mau bikin apa. Dan di sini sudah ada LKPD-nya. Terus juga alat-alat yang digunakan apa saja, bahan yang sudah dibeli itu apa. Dan itu targetan saya kan ya ada produk, ya juga nanti endingnya adalah ada dokumentasi. Nah ini ketika 4 orang untuk berbagi tugas itu kayaknya ini agak riuh, apalagi di sini HP itu tadi karena di sini memang dilarang, tapi untuk sesi ini saya mohon pada kesiswaan untuk diizinkan anak yang membawa HP. Ternyata yang membawanya 2. Ini kayaknya agak cukup riuh, sehingga nanti mungkin saya juga akan membantu mendokumentasikan. Dan untuk yang dokumentasi itu nanti anak bisa mengerjakan di luar sekolah. Untuk dari pra, terus proses pelaksanaan dan hasilnya itu anak harus ada dokumentasi supaya ya bukan hanya produk aja yang didapat, tapi ada prosesnya. Oh iya, ini suatu saat akan menjadi kenangan anak. Baik. Kemudian untuk pengembangan di berdiferensiasi dan KSE-nya kira-kira di bagian apa tuh? Kalau pengembangannya itu anak tentu menjadi semakin mandiri gitu ya. Terus juga sosial ada ya. gotong royong, terus juga saling menghargai, itu nanti yang rencananya. Bagaimana sebuah proyek bisa dilaksanakan dengan baik, itu kan tentu harus ada kerjasama, ada gotong royong. Mudah-mudahan nanti terlaksana apa yang telah direncanakan. Mari kita bersama-sama ke kelas Pak Musyafa. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita melaksanakan apa yang telah kita rencanakan. Itu saja untuk percakapan pra-observasi. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Mari kita kelas. Siap. Ada untuk pelajaran kalian itu sesuai dengan yang kita rencanakan. Ada kali ini adalah kita akan mempraktekkan apa materi ini tentang pengembangan buah, yaitu menjadi makanan yang lebih bernilai, lebih baik. Dan oleh karena itu untuk pada pagi hari ini nanti silakan kalian sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian Bapak akan memberikan yang namanya LKPD. LKPD ini untuk menjadi kalian ketika membuat produknya, membuat bahan-bahannya apa dicatat, alat yang digunakan apa saja juga dicatat. Nah, untuk bahan itu membutuhkan biaya berapa? Kemudian misalkan suatu saat ada yang tidak dijual, kisarannya produk yang kalian jual berada pada harga berapa? Satu itu tugasnya. Yang kedua adalah produknya. Yang ketiga adalah Bapak tanya kalian ada yang namanya dokumentasi. Jadi ya, tadi ada yang istilahnya pembawakan
Durasi dokumentasinya itu ada antara 3 sampai 2 menit. Membuatnya. Itu yang sudah Bapak berikan ke saya. Ya, ini jelas. Nah, silahkan kalian seperti biasa berkelompok sesuai dengan kelompokmu. Akan membuat apa? Utamakan apa? Jaga kebersihannya. Silakan berkelompok. Nanti ini akan ada kelompoknya akan mengolah apa? Dari sana. Ya, udah seperti biasa aja. Sekarang langsung kita berikan waktunya sesuai dengan yang kalian rencanakan. Kelompok 1. Kelompok 2. Kalau sekiranya enggak silahkan menyesuaikan. Efektifkan waktunya sebaik mungkin. Kursinya menyesuaikan.
7G ya. Dan di pasal 14 ini ada beberapa hal yang akan kita bicarakan berkaitan dengan apa yang telah dilaksanakan, refleksi dari pemerintah sendiri, kemudian ada hal yang kita tadi serta ada tindak lanjut. Tapi ini sebelumnya kita observasi ya, observasi saya dulu. Ini memang sudah bagus juga ya. Dan mulai awal observasi belajar bisa tugas membawa bahan dan alat yang dibutuhkan, kemudian komunikasi dengan mahasiswa ya, melihat ada kenal Bali dan murid dengan siswa diberikan kesempatan juga sudah menampilkan pemasaran positif secara konsisten, antusias dan kemudian di institusi ini yang prinsip restitusinya tadi juga sudah nampak sudah, namun belum optimal ya saat pembelajaran. Seperti ketika ada anak yang misalnya aktif dalam kelompok, misalnya ada pengetahuan yang mendekati kemudian membicarakan kemudian di di awal-awal terutama yang kalau di akhir-akhir ketika anak presentasi itu sudah berikan tugas sebelumnya, tapi di awal mungkin muatan sosial emosional dan juga saya kuatkan integrasi pembelajaran ya. Namun dalam tahapan pembukaan nih, pembukaan yang sangat optimal, misalnya di awal supaya mengajak kesiapan siswa untuk belajar. Mengajak murid kalau presentasi ada, tapi siapa yang bisa mengumpulkan itu tidak diberikan kesempatan ini. 1, 2, 3 orang baik, Mustafa itu yang catatan saya ya, tetapi saya belum mendengarkan bagaimana refleksi dari Pak Mustafa sendiri sebelum dulu yang dilakukan. Pertama, Pak Mustafa merasa puasnya dengan pembelajaran.
ada variasi. Kadang mau bagus, ya bagus. Kadang kalau istilah di kelas yang lain juga ada yang pusat, kadang dia kurang banyak dalam pengemasan ini. Kita ini saya kira kurang pas. Ini salah secara umum pembelajaran terlaksana sesuai dengan yang direncanakan. dari anak-anak dari ini kita menunjukkan pengolahan buah ya. Menampilkan menyajikan walaupun masih kurang optimal karena bayangannya kalau yang itu kan buat dan jika ada sedikit harus ada perbaikan ataupun ada penambahan di belajar itu. Baik, kemudian dari pembelajaran kita kali ini yang dilakukan oleh Pak Mustafa di tujuan pembelajaran kira-kira itu sudah tercapai atau belum? Dan kalau dipresentasikan kira-kira 85%. Untuk memang semua siswa kayaknya sudah bisa membuat produk, cuman gitu ya, kebersamaannya mungkin ya. Harapan saya untuk bagaimana perempuannya ya ada yang dalam prosesnya ada yang pasif yang tadi itu tinggal satu-satunya yang tidak ada uang yang itu masih tidak Alhamdulillah. Ke depan karena tadi sudah sedikit dimakan juga keinginan-keinginan agar lebih fokus dari ke depan kalau ada pembelajaran seperti ini seperti apa? depan saya mungkin dalam dengan waktu yang menyaksikan sampai
Mustafa, dan tindak lanjut yang tadi diungkapkan mudah-mudahan bisa dilaksanakan di pertemuan selanjutnya ya. Seperti kami bisa bergerak, memang seperti itu harus selalu kembali apa yang dilakukan terus diperbaiki sehingga pembelajaran dari selanjutnya itu lebih optimal, memang lebih optimal bukan hanya dari segi proses tapi juga kompetensi juga bisa meningkat, keterampilan pariwisata dalam menjaga. Itu saja Pak Mustafa untuk hari ini.